Salam jumpa pemirsa dan pendengar RRI Net dan juga RRI Digital kami. Kali ini di podcast kami tentunya kita akan berbincang-bincang terkait dengan merajut kebinekaan umat Buddha di Papua Barat dalam bingkai persaudaraan. Tetapi juga nanti kita akan sedikit berbincang-bincang terkait dengan menyambut perayaan Hari Waisak di tahun ini secara khusus bagi umat Buddha. Tentunya saya tidak sendiri ya di podcast kali ini, dan saya Yuki Kubiari. Saya sudah bersama dengan narasumber kami, ada Bapak Romo Pandita UP Supriyadi Marthaen. Ya. Ini dari Budayana Vihara Buddha Praba Manokwari. Betul, Ibu. Iya, selamat datang di podcast kami. Terima kasih, Ibu. Saya sudah diundang. Iya. Ya. Jadi mungkin kita akan sedikit memperkenalkan dulu. Saya Supriyadi Marthaen, ini adalah Romo Pandita Budayana di Wihara Buddha Praba Manokwari. Nah, kalau saya ini dari Majelis Budayana Indonesia Papua Barat, dan juga ya tentu saja Kabupaten Manokwari. Betul. Jadi mungkin untuk teman-teman pemirsa yang mungkin belum mengetahui, kami umat Buddha di Manokwari atau di Papua Barat ini ada beberapa majelis. Yeah. Jadi ada majelis yang pertama yang kami MBI, Majelis Budayana Indonesia, kemudian juga ada Sangga Theravada Indonesia, kemudian ada juga Ikwang Tao, itu yang Wihara Dharma Yongchen yang di Wosi. Kemudian ada juga yang Mapan Bumi di Jalan Merdeka, itu Maitreya, Majelis Maitreya. Itu jadi ada beberapa majelis, tapi tentu saja semuanya ini tergabung dalam satu wadah sebagai agama Buddha di Indonesia, negara Indonesia kita ini. Apalagi kita ini majelis-majelis sebenarnya ada satu wadah juga yang menghubungkan kita, yaitu wadah yang namanya Permabudi. Permabudi ini kalau disingkat itu singkatannya Persatuan Umat Buddha Indonesia. Persatuan Umat Buddha Indonesia. Iya, betul, Ibu. Nah, ini wadah ini didirikan oleh presiden kita sebelumnya, yaitu Presiden Jokowi, itu pada tahun 2017 kalau saya tidak salah ingat, atau 2018 ya. Jadi sebelumnya ada satu wadah lagi namanya Walubi. Mungkin yang sudah kita terkenal dari zaman kita sekolah dulu ya. Kalau Walubi sering saya dengar. Iya, betul. Nah, tetapi kebetulan majelis-majelis yang umat Buddha yang di Manokwari ini, di Papua Barat, ini semuanya bukan bergabungnya di Walubi, Bu. Kita bergabungnya di Permabudi. Sekarang udah di Permabudi. Iya, di Permabudi. Jadi kita memang satu saudara, bergabung menjadi satu. Tapi pun dengan teman-teman yang Walubi bukan berarti kita ada bagaimana perbedaan, tidak. Itu bagaimanapun juga merupakan hanya dua organisasi keragaman kita aja. Mungkin seperti itu. Nah, karena ini juga terkait dengan merajut kebinekaan umat Buddha yang ada di Manokwari. Ini bagaimana membangun toleransi antar sesama 5 aliansi agama yang ada di Manokwari. Iya, betul. Memang kebetulan kalau di Manokwari kita baru ada 5 agama ya. Sebenarnya kan di Indonesia ada 6. Tetapi Majelis Konghucu kalau di Manokwari kita atau di Papua Barat masih belum ada. Nah, tetapi hubungan dengan kelima agama ataupun juga dengan keempat agama lainnya selain agama Buddha, itu kita hubungannya syukurlah itu memang sampai hari ini memang terjalin sangat baik. Terutama dalam beberapa tahun terakhir ya. Jadi memang kami dari Wihara Buddha Praba khususnya ini memang memfokuskan diri untuk menjalin relasi juga ke teman-teman lintas agama. Sebagai salah satu contoh itu anak-anak muda-mudi kami itu aktif terlibat dalam Pelita. Pelita ini adalah pemuda lintas agama. Pelita, pemuda lintas agama itu ini, menghimpun dari semua 5 aliansi agama. Dari 5 agama ini merupakan ataupun juga anak organisasi dari FKUB Provinsi Papua Barat. Nah, jadi itu diinisiasi, ada bentuk muda-mudi, kita di sana terlibat aktif. Nah, tetapi di samping yang Pelita yang kerjasama dengan FKUB, kita sebenarnya ada kegiatan
yang juga kerjasama erat dengan teman-teman lain, seperti misalnya kalau mungkin yang baru-baru ini ya, baru-baru ini mungkin kalau Ibu ada mendengar Bapak Gobin Fasdev, itu cukup populer juga beliau sebagai pelatih prana atau pernafasan ya. Nah itu beliau ada datang ke Manokwari ini. Iya betul, itu kemarin ada training tanggal 1 Mei itu di wihara kami lokasinya. Nah tetapi penyelenggaranya itu merupakan kerjasama antara wihara kami dengan suster SPM Pravi atau suster dari Santa Perawan Maria Pravi. Jadi ini ada kerjasama antara Buddha dan Katolik. Dan Katolik khususnya. Kalau untuk yang terkait acara Pak Gobin kemarin ya, pelatihan Pak Gobin. Nah itu kita memang menjalin kerjasama atau hubungan erat dengan teman-teman Katolik, khususnya dari suster SPM Pravi. Ada suster Theo, ada suster Tika di sana. Nah, itu memang kebetulan Bante kami atau biku kami memang pun sudah menjalin hubungan persahabatan dengan mereka secara cukup erat. Jadi sudah saling mengunjungi sudah sejak lama. Dan bahkan adik dari Suster Theo yaitu Pak Jayanto itu melatih anak-anak wihara kami untuk tampil di drama Waisak. Di nanti acara Waisak yang nanti akan saya sampaikan sebentar lagi. Jadi memang hubungan itu sangat erat. Demikian pula dengan Romo Kurniawan dari gereja paroki Santo Thomas Aquinas di Amban, itu kami hubungan juga erat. Maupun juga dengan Villanova, terutama dengan Pater Markus, itu kita hubungan juga erat, saling kerjasama. Nah, kalau untuk dengan teman-teman yang Kristiani atau Kristen, itu kami hubungan eratnya terutama dengan Ibu Pendeta Shirley. Nah, itu Ibu Pendeta Shirley kita sudah sering kerjasama di beberapa kegiatan. Itu beliau juga sangat baik sekali memotivasi kita. Nah, kalau dengan teman-teman Muslim, itu kami menjalin hubungan erat itu dengan MUI maupun juga dengan IPPNU. Nah, terutama dengan IPPNU lah, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, ini kan cenderungnya lebih ke pemuda. Nah, itu betul sekali. Jadi terutama yang muda-mudi dari kalangan Muslim, yang dari ibu-ibu ini ya. Nah, itu dari Ibu Enda, kemudian kalau ketuanya yang sekarang ini Ibu Evi. Nah, itu kami memang menjalin hubungan erat terutama dalam bidang pendidikan. Nah, jadi kami juga ada membantu rumah baca di Desa Saukori Amban itu. Kalau dengan mereka, terutama dengan ibu-ibu IPPNU ini. Nah, kalau dengan MUI mungkin kita hubungan eratnya sementara ini baru melalui Ibu Ustazah Laila. Itu dengan beliau kita komunikasi sangat erat. Nah, kemudian ya kalau tentu saja dengan saudara yang Hindu, ini merupakan saudara satu rumpun lah kalau boleh dibilang. Karena jadi, biasanya kita bilang Hindu, Buddha. Iya, dulu pun sebenarnya kalau di Indonesia di Kementerian Agama tuh digabung menjadi satu tuh kepengurusannya. Tetapi kalau sekarang sudah terpisah ya. Nah, tapi kita hubungan dengan saudara serumpun ini dengan saudara-saudara agama Hindu memang sangat erat dengan PHDI ya, PHDI Papua Barat, PHDI Kabupaten Manokwari dengan Bapak Candi, Bapak Wayan, itu hubungan sangat erat. Terutama bahkan kalau umat kami kan sebenarnya sebagai salah satu tradisi kalau kita meninggal, ada yang meninggal, itu memang sebenarnya disarankan untuk dikremasi. Nah, berhubung di Manokwari ini tidak ada krematorium, makanya kami biasanya bekerja sama dengan teman-teman PHDI untuk mengkremasi jenazah dari umat-umat kami yang bersedia untuk dikremasi tentunya. Nah itu jadi tanpa bantuan dari teman-teman ini, itu kita sulit menjalankan sesuai dengan yang disarankan di agama kami, yaitu dikremasi. Nah itu jadi kami sangat berhutang budi lah dengan teman-teman ini. Dan bahkan mungkin saya perlu sampaikan juga nanti di acara yang akan kami adakan Waisak bersama. Ini kan sebenarnya Waisak tanggal 12 Mei. Iya, sesuai dengan kalender. Sesuai kalender 12 Mei. Nah, itu perayaan Waisaknya lah ya untuk internal wihara. Tetapi untuk kalangan masyarakat Manokwari maupun Papua Barat, kita sebenarnya ada mengadakan juga Waisak bersama, Ibu. Jadi
Waisak bersama ini mungkin mirip juga dengan teman-teman kalau mengadakan Natal bersama ya, ada mengundang gitu. juga Jadi teman ini dari luar ya. Dari pemerintahnya juga Iya, ada, betul. masyarakatnya Dari juga Forkopimda ada. kita Forkopimda, mengundang. ya. Jadi ada Bapak Gubernur maupun Bapak Bupati. Jadi pemerintahan Pemda provinsi maupun Pemda kabupaten kita undang semua. Maupun juga seluruh tokoh-tokoh agama dari lintas agama maupun juga tokoh masyarakat, tokoh kegiatan sosial, yayasan sosial dan lain-lain kita undang. Nah, acaranya ini akan dilangsungkan tanggal 18 Mei. 18 Mei 2025 itu hari Minggu. Nah, itu mulai kita buka stand pameran itu jam 12 siang di Mall MCM. Lokasinya. Jadi masyarakat bisa datang. Masyarakat bisa datang. Ya? Jadi masyarakat yang mungkin tertarik untuk, terutama stand pameran ini memang kami desain untuk mengenalkan agama Buddha di tanah Papua. Ya. Jadi kami ada istilahnya juga informasi tentang sejarah masuknya agama Buddha di tanah Papua ini mulai dari awal yaitu di Biak, kemudian ke Nabire, Jayapura dan lainnya baru nanti masuk ke kita di Manokwari. Nah, kalau kita di Manokwari ini mulai dari tahun 1992, Ibu. Itu baru agama ajaran Buddha itu masuk ke Manokwari atau bukan ajaran Budanya, tetapi mungkin lebih tepatnya organisasinya. Itu. Jadi kalau secara tradisi mungkin sebelumnya sudah ada umat Buddha di Manokwari maupun di tanah Papua, Ibu. Tetapi secara organisasi maupun secara wihara, tempat ibadah itu baru didirikannya di Manokwari ini tahun 1992, yaitu di wihara saya, tempat saya mengabdi, yaitu Wihara Buddha Praba di Taman Ria itu, Ibu. Siap. Oke, nah ini tentunya sesuatu menarik ya pemirsa untuk semua kita, bagaimana membina kebinekaan, toleransi antara sama aliansi agama yang ada di Manokwari, tapi juga umat Buddha tentunya punya peran penting. Nah, sejauh ini bagaimana respon masyarakat terutama untuk kita ya, masyarakat yang ada di wilayah Papua Barat mungkin ya terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang biasanya dilakukan, apalagi ini kan nanti menjelang Waisak di 12 Mei nanti. Siap. Jadi syukurlah sejauh yang saya rasakan sampai saat ini, saya kan kebetulan ini pendatang ya Ibu ya. Saya lahir di Palembang. Ini adalah tahun keempat saya di Manokwari. Nah, meskipun baru 4 tahun saya di Manokwari ini, saya merasakan Manokwari ini merupakan kota yang agak berbeda dari kota-kota lainnya. Dalam artian positif, Ibu. Jadi bukan dalam artian negatif ya. Yang positifnya. Yang positif. Nah, jadi artinya saya merasakan di Manokwari ini ada satu kelebihan, yaitu di mana umat-umatnya itu rukun antara lintas agama yang berbeda. Jadi kita di sini yang saya rasakan selama 4 tahun di sini, kita memang hubungan sangat erat. Baik maupun juga di lingkungan sekitar wihara, maupun juga di lingkungan yang lain. Jadi tidak pernah ada istilahnya permasalahan. Bahkan dalam beberapa agenda kami yang melibatkan teman-teman seperti yang saya ceritakan tadi, mereka selalu mendukung. Itu. Jadi, mungkin ini ada sedikit saya tambahkan. Jadi di agama Buddha ini kami juga ada satu yayasan sosial kemanusiaan. Mungkin teman-teman ada mengenal Yayasan Buddha Seci. Yayasan Buddha Seci ini adalah yayasan sosial kemanusiaan lintas agama. Jadi meskipun ada embel-embel nama Buddhanya di sana, tetapi relawan maupun pengurusnya melibatkan seluruh agama. Khususnya khususnya di Manokwari ini bahkan ketua kita itu dari agama Kristen, yaitu Dr. Gigi Yuni. Mungkin teman-teman mungkin sudah kenal Dr. Gigi senior kita lah kalau di Manokwari. Yang sudah lama di Manokwari. Yang sudah lama di Manokwari, betul. Jadi ya itu. Nah, dengan wadah dari Yayasan Kemanusiaan Yayasan Buddha Seci ini, kami juga sudah melakukan kegiatan sosial baksos beberapa kali, yaitu baksos pengobatan operasi katarak, operasi bibir sumbing, hernia, kerjasama dengan Polda ya. Jadi melibatkan tentu saja seluruh lapisan masyarakat. Maupun juga dengan kepengurusan yang baru ini kita lagi fokus juga ke bidang pendidikan tadi dengan IPPNU kerjasama untuk rumah baca di Staukori. Kemudian juga yang satu lagi tidak kalah pentingnya adalah pelestarian lingkungan.
Ya. Karena saya perhatikan di Manokwari atau di Papua Barat ini itu garis pantainya ini mulai terabrasi, terkikis. Betul, ya. Nah, jadi itu udah di sana kami menaruh perhatian, makanya dengan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup tentunya kami ada penanaman pohon mangrove. Demikian pula dalam rangkaian kegiatan Waisak kemarin itu sesuai dengan instruksi dari Menteri Agama kita yang sekarang Bapak Nazaruddin Umar, itu ada gerakan penanaman 1.000.000 pohon matoa. 1.000.000 pohon matoa. Kalau untuk Manokwari memang ciri khasnya pohon matoa. Justru itu Bu. Jadi memang mungkin tepat sasarannya. Tepat sasarannya kalau di Manokwari. Ya. Baik. Nah ini tentunya kegiatan-kegiatan yang luar biasa dengan menghimpun juga seluruh pemuda dari aliansi-aliansi agama yang ada di Manokwari. Nah mungkin saya sentuh sedikit. Baik. Kegiatan-kegiatan yang nanti memang dipersiapkan khusus pada perayaan Waisak atau juga mungkin untuk umat Buddha yang ada di Manokwari. Silakan. Jadi ini dalam rangkaian perayaan Waisak nanti kan biasanya kalau di Manokwari itu masyarakat cenderung nanti ada mungkin penampilan barongsai dan lain-lain. Nah itu kan biasanya menjadi ciri khas tersendiri yang kadang juga ditunggu-tunggu sama masyarakat Manokwari. Betul. Ini kebetulan juga saya sudah perhatikan karena saya 4 tahun di sini ya. 4 tahun di sini setiap tahun saya perhatikan karena kalau selain ditampilkan di festival budaya itu betul, kan ada tersendiri. Betul. Jadi saya memang kalau biasanya kalau setiap kali ada festival budaya maupun juga kemarin ini pada peringatan Injil Masuk Papua. Injil Masuk Papua itu kami dari Wihara Buddha Praba ini memang selalu menampilkan barongsai. Dan saya perhatikan memang ini anak-anak ya, terutama anak-anak itu sangat menantikan kalau kami ikut pameran di jalan-jalan gitu atau masuk ke mall dan lain sebagainya. Nah, tetapi memang karena barongsai ini kan lebih ke tradisi Chinese ya, tradisi Tionghoa. Kalau di Indonesia kita menyebutnya Tionghoa sekarang. Nah, jadi ini mungkin kami tempatkan untuk ke arah budaya. Jadi budaya ini ya tentu saja tadi budaya maupun festival agama lah ya. Itu terkait misalnya tadi perayaan Injil Masuk Papua. Kemudian juga perayaan Imlek atau tahun baru China ya yang kita juga rayakan bagi umat-umat Buddha maupun juga sebenarnya bukan umat Buddha, seluruh keturunan Tionghoa yang ada di Papua, di Papua maupun atau khususnya di Manokwari ini. Nah, jadi kami sementara hanya fokuskan ke sana kalau untuk tadi barongsai. Nah, tetapi nanti di mall. Nah, nanti di mall yang tanggal 18 Mei itu kita nanti ada beberapa pertunjukan. Nah, jadi selain tadi stand pameran yang dibuka dari siang, nanti pas jam 6 sore itu kami ada acara formal yang mengundang tadi Forkopimda. Tetapi teman-teman pengunjung yang mau mengunjungi mall MCM itu bisa menyaksikan beberapa pertunjukan dari kami. Oke, jadi ini informasinya juga untuk pemirsa ya. Jadi jangan lupa untuk nanti datang ke MCM kalau mau lihat bagaimana tradisi yang ditampilkan di sana dari umat Buddha kita di Manokwari. Ya, kalau penasaran harus nanti datang ke MCM gitu. Terima kasih ya, itu kita nantikan kedatangan teman-teman sambil mungkin ingin mengetahui kira-kira tadi selain sejarah agama Buddha Masuk Papua, Manokwari, kita juga ada menampilkan peralatan sembahyangnya, Ibu. Jadi kan mungkin teman-teman yang belum pernah berkunjung ke wihara itu mungkin pengen tahu nih kalau umat Buddha cara sembahyangnya bagaimana ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini nanti juga akan ditampilkan ada di pameran tersebut kita akan tampilkan. Oke, jadi pastinya masyarakat Manokwari dan pemirsa kita jangan lupa ya untuk nanti hadir di MCM. Jadi kita kasih tahunya sekarang. Betul Bu. Terima kasih. Oke. Nah, mungkin terakhir harapan umat Buddha terhadap masa depan kehidupan beragama dan juga toleransi tetapi juga kebinekaan di Papua Barat. ke depan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bu. Jadi memang sepanjang pengamatan saya selama 4 tahun tinggal di Manokwari ini, kita selama ini hubungan sudah terjalin sangat erat. Nah, jadi tentu saja harapan saya adalah
selain mempertahankan keeratan yang sudah terjalin ini, ya tentu saja dipererat lagi, Bu. Terutama lebih dipererat lagi. Jadi saya kira sesuatu yang baik ini tentu saja bisa diperdalam kembali. Nah, diperdalamnya dalam bidang apa? Dalam bidang sosial kemanusiaan, Ibu. Karena dalam pandangan saya, bidang sosial kemanusiaan ini sifatnya universal. Kita meskipun bolehlah kita memiliki perbedaan pandangan atau keunikan keragaman ya dalam masing-masing keimanan. Tetapi dalam bidang sosial kemanusiaan, misalnya dalam bidang amal, dalam bidang kesehatan, dalam bidang pelestarian lingkungan, tentu saja ketiga hal ini kita bisa saling bekerja sama lebih erat lagi, karena ini manfaatnya sebenarnya untuk semua. Apalagi kita tinggal di negara Indonesia ini kan memang terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu yang harus kita pegang. Siap. Nah, ngomong-ngomong mungkin sebelum penutup, Bu, saya ingin menyinggung sedikit soal Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika ini untuk teman-teman kan mungkin sudah kita kenal lah ya. Itu artinya kalau diterjemahkan secara harafiah berbeda-beda tetapi satu. Nah, ini ternyata setelah saya pelajari kemarin itu datangnya dari kitab Sutasoma atau kitab puisi Sutasoma yang karangan Empu Tantular. Nah, Empu Tantular ini saya pun baru tahu nih kemarin. Ternyata beliau adalah pujangga Buddhis. Pujangga beragama Buddha. Pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk Majapahit dulu. Jadi inilah warisan sejarah nenek moyang kita yang ternyata masih dipakai hingga saat ini menjadi semboyan negara kita. Itu. Jadi ya itulah. Mungkin juga pendeta punya pesan-pesan khusus untuk umat Buddha di Manokwari terkait dengan jelang Hari Waisak nanti. Oh baik, jadi untuk khususnya umat Buddha di Manokwari, Papua Barat dari berbagai lintas majelis, ini mungkin kita juga sudah sampaikan kemarin, namun mungkin pada kesempatan ini kita sampaikan juga. Jadi karena ini adalah acara kita bersama. Jadi bukan hanya acara dari Majelis Budayana Indonesia, tetapi juga acara dari seluruh umat Buddha di Papua Barat. Tentu saja kami juga sekalian mengundang teman-teman dari Wihara Dharma Yongchen, Wihara Bodhisambawa yaitu Sangha Theravada Indonesia, kemudian juga Wihara Maitreya, kemudian juga teman-teman yang lain yang mungkin juga tidak tergabung dalam denominasi majelis tertentu tapi masih mengklasifikasi sebagai agama Buddha, silahkan hadir karena sebenarnya yang juga pengen saya tekankan, kerukunan itu tidak hanya dengan lintas agama, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah kerukunan di dalam agama itu sendiri. Jadi jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita hanya fokus rukun dengan teman-teman lintas agama, tetapi kita melupakan kerukunan di antara sesama kita sendiri, yang sesama yang mungkin hanya dibatasi perbedaan majelis ya, sebenarnya itu hanya sekedar kalau saya pribadi ya menganggap itu hanya perbedaan organisasi saja. Iya, Pak Pendeta luar biasa, ini sudah banyak sekali memberikan edukasi untuk pemirsa kita, tapi juga pendengar RRI Digital kami. Jadi pemirsa jangan hanya sampai di Anda harus like, harus komen, dan juga harus bagikan informasinya. Jadi nanti yang penasaran silahkan nonton di channel kami di YouTube RRI Net Manokwari. Terakhir dari perbincangan kita ini, saya mau bilang bahwa kebinekaan itu bukan hanya sekedar slogan, ini harus diingat, melainkan kenyataan hidup yang harus dirawat bersama dalam bingkai persaudaraan setiap agama dan budaya yang memiliki peran yang sangat berarti terutama untuk kita yang ada di Indonesia. Terima kasih untuk Pak Pendeta untuk waktunya sudah bersama dengan kami di podcast RRI Net kami hari ini, dan pemirsa, saya Yuki Kubiari, saya akhiri podcast kami untuk hari ini. Namo Buddhaya.